Oke Pak Mike, kita udah nggak sabar nih, udah 1 bulan lebih loh Pak Mike, kita mau minta nih untuk ketemu yang kali ini. Ya. Pak Mike memang sibuk banget teman-teman. Sekarang beliau meluangkan waktu untuk bantu kita. Ya teman-teman ya. Nah hari ini Pak Mike akan cerita gimana caranya supaya kita bisa berhasil di AFC. Ya harap dengarkan dengan baik, kalau perlu dicatat gitu loh teman-teman ya. Ilmu Pak Mike banyak banget deh soalnya. Oke Pak Mike, silakan Pak. Oke, ya selamat malam teman-teman dari Fortune Team. Terima kasih waktunya. Kita ketemu ya sebulan lebih lah ya. Kebetulan saya ada beberapa trip kemarin, terus ini juga lagi roadshow. Ya, sebelumnya saya boleh tahu nggak nih di sini nih dari mana aja? Kalau Pak Gian saya udah tahu dari Vietnam. Nah, Pak Giata udah dikenal Pak. ya Pak Riki Jakarta ya Pak ya. Tangerang. Tangerang. Terus ada dari mana lagi ya kalau boleh tahu nih? Jakarta, Yuli. Jepara. Terus dari mana lagi? Dari Medan juga ada nih. Jakarta Pak Mike. Jakarta Pak Mike. Ya, dari Medan ada ya? Ada. Ada mana lagi? Ada dari Temanggung juga Pak Andi. Temanggung. Ya, Temanggung. Oke. Nah, lengkap lah. Oke, nah malam ini teman-teman dari Fortune Team saya pingin kita nih, jadi ini bukan sesi motivasi lagi gitu ya. Kita terus terang kita lagi ada banyak perubahan gitu ya. Lagi ada banyak perubahan dalam arti sesuai dengan tema hari ini, How to Succeed in AFC gitu ya. Karena kita tuh melihat di lapangan ini kita benar-benar lagi giatkan untuk benar-benar melakukan sesuatu yang praktikal, sesuatu yang langkah-langkah. Oh gimana sih, harus ngapain sih gitu ya. Jadi motivasi dikurangin. Saya juga diminta untuk mengurangi, ya Bapak Ibu, saya diminta mengurangi. Jadi Pak Ernest sama saya diminta untuk mengurangi Zoom, mengurangi untuk table talk, gitu ya, supaya lebih banyak Niko dan para leader-leader lainnya, Bu Sido, untuk lebih banyak bergerak memberikan hal-hal yang praktikal, gitu ya, hal yang praktikal. Nah, jadi saya juga roadshow yang kali ini saya aktif, gitu ya. Saya aktif untuk ikut pergi, gitu ya. Kemarin saya dari Makassar, fresh banget dari Makassar. Hari ini saya pulang. Kemudian sebelumnya saya juga ikut, gitu ya. Saya ikut. Kemudian nanti juga hari Rabu ini di mana? Bapak Ibu ada yang tahu hari Rabu ini ada apa? Ada Olaf. Ada Olaf. Oke. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini penting banget, hari Rabu itu penting banget terus terang karena kita akan bicara mengenai Utsukushi Go, gitu ya, produk pengembangan dari Utsukushi, gitu ya, jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Kemudian kita hadirkan Profesor Olaf. Itu siapa? Ya, dia seorang profesor ya dari Eropa yang memang kita ajak bekerja sama untuk mengembangkan produk Utsukushi ini bersama AFC, seperti itu. Jadi penjelasannya langsung dari beliau. Kita juga mau bekerja jauh lebih dalam lagi gitu ya untuk produk-produk berikutnya gitu. Jadi hari Rabu itu penting banget. Nah, ada yang tahu nggak di minggu ini ada roadshow kemana? Minggu ini ada roadshow kemana AFC? Sorong, Papua. Sorong, Papua. Sorong, Papua udah lewat. Minggu depan. Kalau nggak salah Jogja Solo ya, sebentar lagi ya. Oke. Yang lebih dekat, Bapak Ibu tahu yang lebih dekat? Yang lebih dekat Bandung. Ya, Bandung. Nah, Bapak Ibu saya mohon teman-teman di Fortune Team saat ini penting sekali. Jadi
saya di sini juga sifatnya mau melakukan check up terhadap teman-teman di sini juga ya, terhadap teman-teman yang ngobrol sama saya, terhadap teman-teman yang mengadakan Zoom atau melakukan pertemuan gitu ya. Roadshow ini penting banget untuk apa? Untuk timnya itu untuk berkembang gitu. Jadi di tim Fortune ini saya harap punya jadwalnya. Jadi tahu apa namanya jadwal 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 apa namanya roadshow-nya tuh kapan gitu. Apakah ada dari Bandung yang bisa dititipkan gitu ya. Apakah teman-teman dari Fortune Team bisa ada yang datang gitu. Hari Rabu nanti siapa yang datang ke Utsukushi Gold? Boleh tahu nggak? Ke Profesor Olah? Nggak ada. Saya benar-benar berharap ada dari Fortune Team yang datang sih gitu karena penting banget gitu ya. Spiritnya beda, semangatnya akan beda kalau kita tuh datang ke yang offline-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya minta teman-teman dari Fortune Team bisa meluangkan waktu gitu ya untuk hari Rabu bisa datang gitu. Kalau misalnya yang di dekat-dekat Bandung bisa datang atau bisa ada perwakilan atau misalnya ada prospek di Bandung yang bisa dititipkan. Ini kan timnya ini atas saya Ko Budi Darwin juga kan ya? Iya, benar. Bener kan ya? Ya. Gitu. Karena saya ingat waktu itu pertemuan pertama itu di Gading Serpong di restoran apa itu ya? Sinar Medan ya? Apa ya? Sinar Medan. Sinar Medan itu bersama Ko Budi Darwin. Ya, jadi hari ini saya benar-benar melakukan check up nih karena penting. Kalau misalnya hari Rabu nggak datang itu sayang sekali. Karena apa? Penjelasan yang didapat dari hari Rabu gitu ya. Dan tidak akan di-broadcast juga kan ya. Gitu. Nggak akan bisa didapatkan online pada hari Rabu. Penjelasan yang didapatkan hari Rabu itu kalau misalnya didapatkan dari tangan kedua, apalagi tangan ketiga, ya tentu tidak se-valid atau tidak sebaik dari yang kalau kita datang pada hari Rabu, gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun nanti dari perusahaan juga memberikan penjelasannya seperti apa produk Utsukushi Gold ini, gitu. Kemudian dengan bertemu dengan tim-tim lain itu akan membuat spirit kita jadi lebih semangat. Itu yang pasti ya Bapak Ibu ya. Jadi bukannya kami mengesampingkan online, tidak karena dalam beberapa kali kemarin saya ke Surabaya juga minggu lalu saya ke Surabaya, Niko pun sudah memberikan materi yang sifatnya itu benar-benar praktikal gitu ya. Harus begini begini begini. Kalau Zoom harus begini begini begini. Kalau offline harus begini 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 gitu ya. Jadi kita benar-benar memberikan tips yang harus dilakukan untuk berhasil di AFC gitu. Jadi sekali lagi yang pertama ini roadshow ini penting banget. Masih ada Bandung, Semarang. Halo Pak Mike. Ya, saya ya. Saya yang Oh, Pak Mike baru buka share ya. Oke. Ini udah ya. Belum kelihatan Pak. Oh. Sudah? Belum. Video saya nggak keluar, Pak? Enggak, Pak. Oh, oke. Sebentar. Oke. Udah belum ya? Belum, Pak.
Sayanya belum keluar. Saya bisa ngelihat semuanya nih. Oh, kita belum ya? Saya udah bisa ngelihat semua. Saya udah lanjut padahal nih. Sebentar. Atau saya coba masuk lagi ya. Ya, Saya oke, Pak. coba masuk Oke, lagi Pak. sebentar, Pak. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Ada kesalahan teknis lagi dibenerin. Gimana kok Andi? Baik, Pak Riki. Baik ya, gimana tuh Menggung? Kemarin waktu saya kemana ya kemarin? Kita terakhir Semarang ya. Iya, Pak Riki. Ke Jogja kalau nggak salah, yang ke Borobudur itu. Kita lewat Tumenggung loh, Pak. Lewat. Iya lewat, tapi nggak masuk sih. Kalau Panturaya habis itu. Iya benar. Iya, betul, Pak Riki. Bagus. Saya perjalanan sana enak sekali. Masuk nggak Pak? Sekarang udah kelihatan belum saya? Oke. Coba Pak Mike. Tes, cek. Ya, suara Pak Mike kelihatan. Hah? Wajah Pak Mike kelihatan. Tapi videonya kok nggak ada ya Pak ya? Teman-teman lain kelihatan nggak Pak? Teman-teman yang lain? Enggak ya? Enggak ya? Tuh. Kok aneh? Iya, share screen-nya kenapa ya? Saya nggak pakai share screen. Oh, Bapak pakai apa? Enggak, saya nggak pakai share screen. Jadi tampilin video, Bapak mau pakai apa? Oh bukan, saya nggak pakai materi sama sekali hari ini Pak. Oh, jadi Bapak tadi mau tunjukin apa ke kita? Enggak, saya nggak pencet apa-apa. Enggak, wajah Bapak kelihatan. Oh iya, memang. Oh, saya memang nggak ada nunjukin apa-apa. Oh iya, oke. Oh. Kirain Bapak mau kasih tunjukin video ke kita. Oh enggak. Oh ya udah, oke, silakan Pak, silakan. Kelihatan Pak. Oke, kelihatan. Oh ya ampun. Ya. Tadi dia salah paham, kirain mau tunjukin video Pak. Enggak. Oke Pak, oke. Udah mantap Pak, kelihatan. Oke, silakan Pak. Nah, ya jadi saya minta dari tim Fortune Team ini bisa benar-benar memanfaatkan roadshow yang ada. Kalau karena ini penting banget. Saya kemarin itu ke Surabaya. Saya benar-benar belajar banyak dari Niko ya, bagaimana kita Zoom itu harus bagaimana, materinya kita bagaimana, seperti itu ya. Ini Bapak Ibu berarti kan Zoom-nya sebulan sekali ya, benar ya? Iya, enggak Benar, sebulan bisa 4 kali. Oh, sebulan 4 kali ya? Kadang-kadang lebih. Sekali, gitu ya. Nah, materi yang di-share itu materi dari kantor? Enggak dari kantor. Kita setiap minggu ada ketemuan. Hari Minggu malam biasanya. Oke, kalau misalnya itu Pak Riki, kalau misalnya untuk materi yang marketing plan, kemudian produk, itu yang dari kantor? Iya, ada. Itu yang ada yang hari Rabu. Itu hari Rabu ya? Oh, maksudnya hari Rabu ikut yang kantor atau ada ada Zoom sendiri? Nggak ada ya? Nggak, kita belum. Nah, kita kalau pribadi aja, private Zoom kalau memang butuh itu penjelasan ke calon member. Oke, saya sharing ya. Saya mulai aja. Bapak Ibu, saya mulai tips-tipsnya. Yang pertama, kita bicara mengenai tim nih, gitu ya. Jadi memang saat ini perkembangannya itu lebih banyak secara tim dibandingkan individual, gitu ya. Jadi membentuk satu tim kayak sekarang Fortune Team gitu. Ini memang penting sekali. Ada nama tim itu satu hal yang sudah baiklah. Bahkan kemarin ada grup yang udah besar banget gitu ya, belum punya nama tim, dan kemarin di Makassar baru bikin nama timnya, gitu ya. Satu, nama tim Fortune Team udah ada, oke. Terus yang kedua, nah yang penting juga yang perlu dilakukan, dan kami dari kantor sangat berharap bisa dilakukan, itu adalah branding, gitu ya.
proses membranding Fortune Team gitu ya, supaya lebih dikenal, supaya lebih lebih bisa dipersif orang, bisa dipersif orang-orang yang kita ajak itu lebih menarik, itu seperti apa? Itu contohnya nih, misalnya, oke, Fortune Team sudah ada nama. Apa bisa misalnya setiap kita setiap kita meeting, supaya kita Zoom seperti ini udah punya standarisasi. Contoh sesimpel background gitu ya, kayak saya pakai backgroundnya tim lain nih, saya kasih contoh sengaja. Ini AFC Dream Team namanya ya. AFC Dream Team. Jadi secara visual itu begitu Zoom itu jauh lebih menarik untuk apa? Di-share lagi di sosial media. Kan kita kan sering foto ya, Ya, di-share di sosial media, gitu ya. Jadi oke. saran saya sebaiknya punya standar background yang sebelum Zoom. Kalau ini kan kayak Pak Riki punya logonya Iya, di sisi bawah, ya hopefully semuanya juga punya ya semua seperti sih itu. sebenarnya udah punya sih, hanya mungkin belum download aja. Nah itu sebaiknya begitu Zoom semuanya bisa pakai background yang sama. Ini penting banget. Mungkin seperti hal kecil, tapi kalau di-share di sosial media gitu ya, di Facebook, di Instagram dan lain-lain, atau bahkan hanya di WhatsApp seperti itu kelihatan jauh lebih menarik gitu ya. Karena secara visual itu penting. Oke. Kemudian sosial media gitu ya. Sosial media itu saya nggak tahu apakah Fortune Team punya, gitu ya. Saya harap sih bisa punya sosial media, gitu ya. Mau itu Facebook, mau itu Instagram, atau malah kalau yang sekarang TikTok ya terserah lah. Pokoknya kalau bisa ada sosial media. Karena apa itu penting? Penting untuk apa? Penting untuk bisa ada presence-nya, kehadirannya di digital. Karena biar bagaimanapun semakin lama orang akan semakin lihat. Dan jadi enak. Oh, Fortune Team tuh ngapain aja? Oh, ini udah berapa kali nih sama saya gitu ya. Fortune Team tuh ada hari apa aja sih Zoom-nya seperti itu. Itu penting banget. Jadi Oke, diperlukan sosial media yang bisa dikelola bersama-sama oke, seperti itu. Jadi kalau memang belum ada, saya harap Fortune Team dalam waktu dekat atau minggu ini juga sudah bisa membuat sosial medianya oke. seperti itu. Oke, nah untuk yang berikutnya yang mulai konten-konten yang ada gitu ya. Kan tadi Pak Riki bilang kita Fortune Team itu setiap minggu ada gitu. Berarti bahkan bisa lebih dari 4 kali dalam sebulan, ya kan ya? Ya, Acaranya, Zoom-nya. Kalau offline-nya apakah ada gitu ya? Itu uh, semua didokumentasiin, sebisa mungkin didokumentasiin, ditaruh di sosial media gitu ya, supaya orang lihat gitu ya, orang lihat dan sebetulnya menguntungkan Fortune Team juga biar bagaimanapun. Karena apa? Oh, kalau mau cari informasi tentang eh, yang sudah di-share kan bisa tinggal lihat di sosial media aja ya, gitu ya. Dan lebih kelihatan gitu kredibilitasnya untuk tim kita. Kalau memang oke. ada nih gitu ya. Apalagi saya juga rutin ada di sini gitu ya, udah berapa kali, 4 kali ya di sini, jadi Ya, eh, akan jauh lebih baik seperti itu. Oke. Nah, oke. itu untuk tim. Yang kedua untuk Zoom online. Nah, Bapak Ibu tahu nggak kalau kalau ada tim yang memang satu hari itu bisa sampai 3 kali. Hmm. Satu ya, saya nggak saya nggak minta semua tim seperti itu, tapi ekstrimnya ada yang satu satu hari 3 kali bahkan 4 kali gitu ya. Itu gunanya apa sih gitu ya? Dan dilakukan rutin. Yang penting tuh rutin di waktu yang sama. Kan ini Fortune Team saya udah tahu bahwa hari Minggu ya, Hmm. hari Minggu malam dilakukan Zoom. Nah, jadi online online melalui Zoom ini sebetulnya keuntungannya itu adalah Zoom itu keuntungannya adalah tentunya ya dalam waktu yang dalam satu waktu bisa menjangkau banyak orang sebetulnya dan dari manapun. Itu keuntungan kita di online ya kan ya. Tapi biar bagaimanapun
tingkat keberhasilan kalau kalau mengajak prospek gitu ya, itu jauh lebih besar kalau ada offline-nya. Itu jauh lebih besar di offline dibanding online. Oke, jadi online Zoom ini memang harus dimanfaatkan. Gimana caranya supaya itu rutin ya. Contohnya nih ya, contohnya grup apa namanya? Tunggu sebentar saya. Follow Me Ciwa. Nah, itu ada grup namanya Follow Me Ciwa. Nah, ada yang namanya Republik Cuan. Terus ada yang namanya eh, healthy and wealthy gitu ya. Nah, grup-grup ini cukup kuat di online, cukup kuat di Zoom, karena memang setiap hari itu udah dibentuk gitu ya. Jadi kayak, oh saya mah hampir nggak pernah ada di mereka. Saya nggak pernah ada. Mereka itu contohnya nih, Bapak Ibu ya, eh, perkenalan tentang AFC gitu ya. Itu udah ada waktunya, misalnya setiap hari Senin jam 7 misalnya, atau setiap hari Senin jam setengah 8. Dah, pokoknya itu ganti-gantian. Itu yang mau ngomong siapa, pokoknya itu pasti ada jam segitu. Mau ada cuman 3 orang, 2 orang yang datang gitu. Tapi sebisa mungkin itu selalu ada. Gitu. Dia selalu ada, setiap hari ada. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada materinya apa? Ada yang tentang AFC, ada yang tentang marketing plan doang, ada yang tentang annual rank. Jadi di breakdown malah, gitu ya. Ada yang cara jualan, ada yang benar-benar cuman ngundang Niko gitu atau ngundang siapa gitu ya. Itu ada hari-harinya. Nah, bahkan ini kalau saya lagi ngobrol sekarang ini nih. Nah, ini saya contoh ya. Hari ini mereka ada, saya cek dulu. Hari ini mereka ada cara bina tim dengan mengenali karakter DISC, gitu ya. Bapak Ibu mungkin ada yang familiar dengan konsep DISC. Itu dari psikologis, itu ada dari pelajaran psikologi itu ada karakter DISC with Ekayanto. Tuh. Itu hari ini jam 8. Seperti itu. Nah, Senin Pak, kemudian Senin ada Pak. oh Senin, sorry ya. Ini Senin. Ya. Oh ini yang ya Senin. Terus Selasa juga ada Budi Wijaya. Selasa 12 April Budi Wijaya. Seorang pedagang kaki lima berjualan SOP tapi menghasilkan profit puluhan juta per harinya. Oke. Ini hari Selasa 12 April. Seperti itu. Jadi terus-terusan. Oke. 9 April. Nah, ada tentang oke, kalau hari Rabu biasanya mereka itu gabung sama kita di kantor ya. Jam 20.30, oke. Terus kelas bisnis ya macam-macam lah Bapak Ibu. Jadi setiap waktu itu memang ada waktu yang pasti gitu ya. Taruhkah di grup atau di sosial media. Jadi orang itu pokoknya nggak usah nanya lagi hari ini ada Zoom nggak gini. Kalau mau ajak prospek untuk memperkenalkan AFC gitu ya. Kira-kira kapan ya, bisa kapan ya gitu ya. Nah, sebaiknya di Zoom itu sudah mulai diatur, setiap tim udah mulai dibikin. Pokoknya untuk tentang AFC itu kapan gitu ya. Jadi orang begitu, pokoknya misalnya kita bikin hari Selasa jam 8. Ganti-gantian siapa yang bawain tentang AFC gitu ya, tentang marketing plan-nya doang, tentang produknya doang gitu. Jadi nggak, kalau yang sekarang itu kan seringkali dari awal AFC gitu itu sampai marketing plan itu bisa berapa jam sih? 1,5 jam jangan-jangan nih. Iya. Gitu. Itu kelamaan. Itu benar-benar kelamaan. Jadi sebaiknya sih di breakdown. Gitu. Nggak akan, menurut saya akan sangat sulit untuk bisa dalam 1,5 jam menangkap semuanya. Gitu. Oke, jadi sebisa mungkin di breakdown, bahkan nanti di poin nomor 4 ya.
gitu ya. Jadi Zoom sebisa mungkin ditambahin dan memang sudah ada timing yang pasti gitu ya. Oke, terus yang ketiga itu offline. Gitu. Kalau Fortune Team apakah sudah ada pertemuan offline? Hmm, belum ada sih Pak. Dulu Belum ada ya. sih. Oke. Jadi pertemuan offline ini penting banget untuk setiap tim karena ya saya sendiri kayak kemarin gitu ya, melihat sendiri di Makassar, saya belum pernah selama seumur umur saya roadshow baru di Makassar ini aja. Acara jam 2 ya, jam 2 sampai jam 5.30 baru selesai. Oke, itu baru selesai. Di situ saya benar-benar bisa dengar sharing-sharingnya kayak, oh seorang guru ya Bapak Ibu ya, seorang guru wanita lagi, guru wanita, dia ya kita tahu lah ya guru apalagi di daerah dia income-nya cukup cukup saya bisa bilang cukup rendah ya. Tapi dia benar-benar, waduh, fighting spirit-nya sih saya benar-benar belum pernah saya dengar yang kayak begini gitu ya. Bahkan terakhir dia dari Makassar nyetir sama adiknya ke Sulawesi Barat itu 18 jam itu. Dan itu medannya sulit sekali untuk jalan darat ya. Dia punya dalam waktu 1,5 tahun lah ya. Sekarang dia di bulan Maret kemarin dia punya mimpi dapat penghasilan 100 juta per bulan Bapak Ibu ya. Per Maret kemarin dia dapat 92 juta gitu ya. 90 juta per bulan. Ya, jadi tertinggi dia bulan Maret kemarin 92 juta. Saya nggak bicara soal harus sampai adu besar-besaran, enggak, tapi yang saya lihat di sini adalah bagaimana memang yang namanya bisnis ini itu kombinasi antara online dan offline itu nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Saya benar-benar melihat, saya ada di situ, saya jadi belajar gitu. Saya jadi belajar, dan saya ngelihat sendiri orangnya tuh kayak apa, spiritnya tuh seperti apa gitu ya. Cara dia ngomong tuh bagaimana, dari seorang guru yang bisa dibilang berpenghasilannya pas-pasan gitu ya. Sekarang bisa berpenghasilan cukup besar ya. Menurut saya sih itu besar. Bukan cuma itu, ya dia cerita adiknya gitu ya. Adiknya baru pulang dari Papua di pandemi ini dalam dalam kurang dari setahun ini udah stabil di sekitar 60-an juta per bulan gitu ya. Itu story-story yang saya ya emang enak ngomongnya yang 90 60, tapi kan yang waktu saat pertemuan itu saya benar-benar belajar bagaimana mereka step by step mulai dari 0 sampai 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu ya. Bahkan untuk mencari satu tiket Turki aja perjuangannya dia luar biasa gitu ya, ibu ini gitu. Nah, itu spirit yang saya dapetin juga gitu ya. Saya datang ke sana, saya dapat spiritnya, dapat tipsnya dari mereka, dapat triknya juga dari mereka gitu ya. Perjuangannya dari mereka itu saya dapat gitu ya. Nah, itu kalau saya aja dapat gimana downline-downline-nya mereka gitu ya, yang bisa ketemu gitu ya, yang bisa ini ada yang bisa saya ikutin nih gitu ya. Kalau saya bilang kan sebetulnya di AFC itu cara paling mudah berhasil ada gampang, yaitu apa? Ikutin aja Budi Darwin. Budi Darwin itu buat saya dia sebetulnya nggak perlu ikut saya kemarin ke Makassar gitu ya. Nggak perlu nanti dia ikut ke Solo, ke Jogja, itu nggak perlu sebetulnya. Kenapa? Ya buat apa lagi gitu sebetulnya. Dia dapat besar sekali gitu ya dalam 3 bulan ini dia memang masih yang tertinggi, dia dapat 2,9 M ya dari bonusnya aja gitu. Selama 3 bulan kemarin periode Januari sampai Maret. Tapi saya benar-benar ngelihat, Budi Darwin itu memang bukan cuman secara praktikal dia membangun jaringan itu hebat gitu ya. Tapi
ya dia emang nggak pernah berhenti aja. Tapi yang saya lihat Ko Budi Darwin itu nggak pernah berhenti bukan karena greedy. Saya bisa lihat benar-benar. Bukan karena dia ngerasa nggak cukup. Tapi justru cara dia membantu yang lain. Kemarin saya sampai jam 11.30 baru pulang. Gitu ya. Jadi setelah jam 5, Bapak Ibu, saya jam 5.30, habis itu buka puasa, makan, habis itu saya jam 8 dibawa ke kantornya. Dibawa ke kantornya di Makassar. Jadi ada leader Makassar yang bikin kantor AFC itu untuk pertemuan, saya dibawa ke sana. Belum pernah saya selama saya roadshow sampai 2 kali gitu. Jam 8 saya selesai sampai jam 11 gitu. Kenapa sampai jam 11? Karena ada Niko ditanyain, ada Budi Darwin ngajarin cara kita posting titik, ngembangin jaringan itu bagaimana caranya, gimana kita caranya dapat samurai, gimana caranya dapat shogun, gimana caranya dapat Bushido gitu ya. Itu dibantu semuanya sama Ko Budi Darwin. Setelah saya pulang, karena saya harus flight subuh kembali ke sini Jakarta, Ko Budi Darwin itu bahkan masih sampai pagi ngebantu di hotelnya, gitu. Dan itu udah biasa. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya lihat ya, Ko Budi Darwin itu memang orangnya dia deserve. Bukan karena dia santai-santai, dia deserve karena memang ada kerjanya yang dia lakukan, gitu ya. Nah, jadi saya put so much respect sama Ko Budi Darwin, walaupun dia seperti udah nggak butuh, orang nambah lagi ngapain gitu ya, orang dia udah mentok, udah flush gitu ya, ngapain, tapi dia tetap mau bikin orang itu berhasil juga. Itu yang saya senang dengan spiritnya Ko Budi Darwin ya. Itu jadi dibutuhkan pertemuan untuk offline ini. Saya juga suggest perlu pertemuan offline. Contohnya waktu saya di Bangka, kami bilang sama leader sana, bisa nggak gitu, paling nggak butuh misalnya setiap hari Selasa jam 6 atau setiap hari Jumat jam 5 sore gitu ya. Pokoknya kamu itu ada di mana gitu ya. Kalau memang nggak punya tempat kantor ya ketemuan aja dulu di coffee shop atau ketemuan di mana. Pokoknya sebagai leader setiap jam itu hari itu ada di situ. Siapapun boleh bawa. Kita di sini sih yang kita biasanya ikutin arahan dari Ko Budi ya. Kita ada ngadain hari Selasa biasanya di SMS. Oke. Sama hari Jumat di kantor. Nah, kalau di Tangerang mah malah enak ya, bisa di SMS itu yang di Souk ya. Ya, benar. So, kemudian bisa juga pakai kantornya AFC juga bisa sebetulnya. kantor AFC udah bisa pakai, Pak? Bisa, udah selesai? Bisa, udah lama Pak, udah pada pakai. Gitu ya. Jadi bisa juga misalnya setiap hari apa, pokoknya jangan kalau bisa jangan berbaur sama yang lain, tapi spesifik Fortune Team. Gitu. Fortune Team punya waktu rutinnya, gitu ya. Setiap hari apa, jam berapa, siapapun boleh bawa. Itu boleh bawa prospek, bahkan dibantuin sama leadernya seperti itu. Oke, Pak. Itu kita kerjain, Pak, nantinya offline. Ya, nah itu offline juga penting banget untuk dilakukan. Jadi orang tuh udah tahu, oh jadi nggak usah ditanya-tanya hari ini kira-kira kalau mau bawa prospek ada yang bisa bantuin nggak, gitu. Langsung aja ditumpuk gitu. Jadi kalau misalnya saya ada di Fortune Team, jadi saya udah nggak mikir lagi, oh berarti setiap hari Selasa jam 5 pasti ada orang di Souk, ada leader yang bakal bantuin gue. Nah itu penting banget. Jadi untuk offline-nya juga penting. Untuk roadshow juga tolong dimanfaatin karena di sanalah dapat dari tim lain tuh seperti apa, spiritnya tuh seperti apa, kok yang sana bisa, yang sini gagal gitu ya, caranya bagaimana seperti itu. Dan apa ya, kayak bahkan Niko sendiri sangat helpful kepada tim yang memang mau serius gitu ya, mau serius untuk bikin brandingnya apa segala dia bantuin. Oke. Nah, itu 1 tim, 2 online Zoom, 3 offline, yang keempat slide atau materi nih.
Jadi kita saat ini sedang meminta setiap tim untuk membuat materinya sendiri, gitu. Materi yang jauh lebih singkat, oke? Materinya harus jauh lebih singkat. Yang kami sarankan materinya yang pertama itu isinya tentang apa? Isinya nggak perlu langsung tentang perusahaan, tapi isinya tentang cerita dulu, story dulu. Story apa? Story keberhasilan orang di tim itu, story tentang eh, hero-nya di tim itu, story tentang eh, testimoni di tim itu, atau memang kalau memang oh Pak ini timnya masih baru gitu ya, belum ada apa ya story tentang contohnya kalau kalau grupnya itu yang apa grupnya aduh saya lupa lagi itu grupnya si Sylvie Hendro itu kan ada Bu Titin gitu ya. Ya, Bu Titin yang tukang pijat itu ya dia jadi hero-nya diangkat gitu ya. Dibikin di materinya kita itu ada hero-nya gitu, ada Bu Titin yang memang dari nol bisa maju seperti sekarang gitu ya, penghasilannya juga baik gitu ya, dia bantu orang dan lain-lain ya gitu ya. Itu diangkat seperti itu. Dan oke. itu jadi mulainya dari cerita. Jadi mulainya dari cerita tentang atau testimoni tentang AFC, tentang bisnisnya gitu ya. Habis itu baru masuk ke yang lain. Jadi masuk ke tentang eh, tim ini gitu ya. Tim ini itu ngapain aja gitu ya. Kemudian cerita lagi tentang apa? Baru ngomongin tentang produk. Produk singkat aja dan marketing plan juga singkat aja, sebisa mungkin singkat. Jadi in total, jadi 15 sampai 20 menit itu materinya harus selesai. Gitu ya. Kalau harus dipecah-pecah gitu. Jadi sebisa mungkin apa namanya jangan sampai menggunakan materi yang punyanya perusahaan itu yang panjang gitu jadi sekali jelasin wah mulai dari latar belakang terus perusahaannya foundernya habis itu produknya kita kan habis produk kita marketing plan terus sampai ngomongin tentang apa namanya suspend apa segala rank annual rank kalau kita kan ada semua itu ya itu 1,5 jam itu kita lihat oh ini udah harus diubah nggak bisa itu kepanjangan gitu ya jadi harus di breakdown disingkat-singkat sebisa mungkin 15-20 menit itu udah selesai kemudian ya udah lebih banyak interaktif gitu. Lebih banyak nanya ngobrol seperti itu oke nah itu untuk Oke. slide dan materi sangat dibutuhkan dan slide dan materi sebisa mungkin juga bukan sebisa mungkin tapi sebaiknya harus di branding nama tim gitu. Oke, Pak. Oke. Nah, slide materi. Nah, di sini juga Bapak Ibu saya benar-benar sarankan untuk bisa. Saya nggak tahu apakah sudah pernah sama Kobudi Darwin. Kobudi Darwin kan punya materi yang sangat bagus untuk handling objection ya, gitu ya. Ya, kita ada, Pak, di sini. Ya, yang berapa pertanyaan itu 15 ya? Iya, 15 kita. 15 itu ya, itu sebisa mungkin terus digunakan. Terus apakah udah pernah diajarin Kobudi Darwin untuk membangun jaringan seperti apa, cara nempatin titiknya gitu ya, kedalamannya di satu sisi dulu seperti apa gitu-gitu. Itu udah pernah dijelasin belum ya? Udah pernah diajarin Kobudi Darwin belum ya, Pak Riki ya? Pernah ya? Pernah Kobudi udah pernah Oke. ketemu kita, Pak. Nah, itu materi-materi itu sebaiknya itu rutin gitu ya. Jadi setiap ada member baru dia bisa belajar, Gitu. Oke. Karena biar bagaimanapun kemarin yang pas jam 8 pertanyaan-pertanyaan yang keluar itu ya udah semuanya pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana mereka dari nol sekarang itu bagaimana gitu. Baby step-nya tuh bagaimana cara naruh nyusun titiknya itu strateginya seperti apa gitu ya. Apakah harus 3 titik kan nggak harus juga sebetulnya.
Bahkan kalau misalnya kita punya 3 titik, habis itu kita jalanin semuanya, itu kan jauh lebih berat. Dan Ko Budi Darwin punya triknya seperti itu kan ya. Gitu. Jadi saya benar-benar lihat itu materi yang memang setiap orang harus nguasain. Setiap member-member baru apalagi harus nguasain. Gitu. Oke. Kemudian yang kelima, cara mengundang. Gitu ya. Jadi yang penting saat ini kan adalah mengundang. Gitu ya. Contohnya mengundang di Zoom, mengundang di terutama yang offline seperti itu. Cara mengundang yang sekarang kami coba ajarkan gitu ya ke semua tim itu adalah singkat, padat, dan tidak jelas. Gitu ya. Singkat, padat, dan tidak jelas. Jadi untuk mengundang itu tujuannya apa sih? Mengundang itu tujuannya hadir. Oke. Mengundang itu percuma kalau misalnya kita udah ngajakin, taunya nggak hadir, ya kan? Pokoknya gimana caranya? Langkah pertama adalah hadir dulu dah, gitu. Nah, cara mengundang itu singkat, padat, tidak jelas. Jadi singkat, padat itu mudah lah ya. Pokoknya kita ada kita mau ajak nih, ajak bisnis gitu ya, gitu-gitu. Habis itu nggak usah kita tuh benar-benar sarankan ini bisnis apa nih? Udahlah datang aja dulu gitu ya. Jangan sampai kita tuh jelaskan, kita jelas ini ada perusahaan dari Jepang, ini produknya ini gitu ya. Itu kita udah terlalu banyak penjelasan, akhirnya buat dia buat apa gitu, buat apa datang gitu ya. Udah tahu itu udah beda banget ya Bapak Ibu ya. Itu kita namanya udah gagal mengundang gitu. Oke, jadi sebisa mungkin bikin mereka itu untuk punya curiosity, punya rasa penasaran. Jadi apa sih gitu ya. Jadi apa sih supaya mereka tuh mau datang gitu. Nah, terus oke, 1 2 3 4 5. Nah, kira-kira nih dari tim Fortune ya yang perlu dilakukan ini apa aja nih? Boleh tahu nggak mungkin Pak Riki sama Mimin dari 5 poin ini yang perlu, yang udah ada deh, sama tim udah ada gitu ya. Berarti sosial media belum ada ya? Sosial media belum ada. Kita buat checklistnya aja gitu. Sosial media Fortune belum ada. Zoom online ada sih tapi tidak reguler. Ini mesti diadain reguler Pak, Zoom online. Betul. Offline juga harus reguler. Slide presentasi sedang disusun Pak, dari kemarin sih sedang susun. Mungkin nanti kalau teman-teman di grup ada yang mau bantu saya boleh lah. Kita ngobrol-ngobrol slide presentasi yang bagus kayak gimana. Ya. Kalau handling objection sih kita sering ngadain Pak. Oke. Maksudnya satu sesi khusus handling objection. Kalau susun titik seharusnya nanti setiap kali presentasi udah jelasin tentang susun titik ya Pak. Karena kita pakai modelnya Pak Budi. Ya. Model yang strategi yang susun ke bawah 30 Betul. kedalaman, Betul. kita pakai gitu. Mestinya teman yang lain setiap kali presentasi juga ada jelasin ya. Benar nggak teman-teman yang lain? Tapi kalau maksudnya maksud di sini Pak Mike kita ngadain itu ya Zoom khusus mengenai susun titik ya. Iya, dan itu sebaiknya rutin. Kenapa? Untuk yang baru gitu ya. Oke Pak, kalau gitu nanti kita ngadain. Kalau cara mengundang sih kita sering ada ngadain itu cara kerjain bisnis ini 7 langkah. Ya. Salah satunya kan di langkah ini cara mengundang. Tapi kalau mungkin Pak Mike saranin kita mau ngadain satu sesi khusus untuk cara mengundang sih boleh juga Pak. Oke, kalau saya sih sebaiknya salah satu langkah yang penting juga itu bisa cepat ajak Niko, ajak itu online atau offline gitu ya, untuk virtual team supaya arahannya sama dengan semuanya gitu ya. Oke. Karena yang inisiasi ini tuh Niko terus terang, jadi saya benar-benar ini bagus sekali gitu. Jadi benar-benar harus balance. Bahkan saat ini yang kita lihat yang jauh lebih penting adalah
hal-hal praktikal apa yang yang diperlukan oleh setiap tim dibanding hanya motivasi cerita-cerita. Of course itu penting, tentu itu juga perlu, tapi kalau lebih banyak motivasinya dibanding praktikalnya, itu juga bisa jadi menghambat pertumbuhannya aja gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita ngelihat dari luarnya doang, ini kenapa sih satu tim ini bisa tiba-tiba maju gitu ya. Ternyata ada triknya, ada tipsnya yang kita bisa adaptasi juga seperti itu. Ternyata dia rutin banget offline-nya gitu ya. Kalau daerah timur sih memang luar biasa apa ya saya bilang luar biasa militannya gitu ya. Jadi wah gila itu sih. Bahkan kemarin saya di Bandung juga, dari jam 5 sampai jam 9 itu diajak table talk ya, 32 orang, itu juga ampun militannya. Saya cuman bilang, saya bilang sama leadernya, ini PIC-nya, PIC apa namanya, tempat kita ngumpulnya. Ini tolong kalau misalnya udah ada yang nyampe sana atau misalnya kamu udah sampai sana duluan gitu ya, coba kontak aja gitu ya. Emang udah clear belum semuanya tempatnya gitu ya untuk 32 orang gitu. Nah, itu dia begitu udah ini saya kaget ternyata orang orang tempat coffee shop-nya aja di prospek sama dia. Pas saya ngobrol yang saya kasih kontaknya itu pas saya kemarin di table talk itu saya juga dikenalin, Pak ini dia tuh montir, dia sekarang begini. Oh iya kenal dari mana? Saya tanya sama montirnya. Saya montirnya si ini namanya Acit Leader di Bandung di Nissan. Saya lebih ada setahun kali diajak ngobrolin tentang AFC baru sekarang gabung. Gitu. Oke, Pak. Jadi itu checklist dari saya. Kira-kira hal-hal apa aja yang sekarang ini kami di AFC itu benar-benar encourage teman-teman di setiap tim untuk dilakukan. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan mungkin? Silakan teman-teman, ada pertanyaan? Jarang-jarang loh kita dapat Pak Mike. Ada nggak? Dari kota-kota lain juga saya benar-benar berharap bisa datang juga ke acara-acara roadshow ya. Ya. Gitu. Kalau di Medan sih mereka setiap hari Sabtu Pak mereka kumpul. Yang di Medan Pak. Ya. Medan dan Medan enak ya, ada kantornya segala ya. Setiap hari Sabtu gitu Pak. Ya. Gitu. Ya, kita mungkin mau ngadain nanti mau tim kita offline ya. Teman-teman ya, offline ya kita ya. Jadi bisa kumpul. Oke. Jadi kita punya base camp gitu Pak ya. Betul. Jadi setiap hari kita udah tahu mau bawa. Kalau Tangerang juga bisa manfaatin kantor AFC malah. Ya, gitu. benar. Kalau di Jakarta Barat juga bisa manfaatin seperti itu. Kantor sih yang Golden 8 ya di Tangerang. Iya betul, kalau di Tangerang. Terus kalau di di St. Moritz juga banyak juga yang manfaatin gitu ya. Ya, bisa St. Moritz. Oke, mantap. Malam Mbak Riki, Pak Mike. Ya, malam Ko Edward, silakan tanya Ko. Ya, mungkin saya ada usul kita adakan semacam maskot itu seperti Bu Anggrea yang bisa berhasil dalam mengatasi diabetesnya. Itu sebagai testimoni yang baik buat leader calon-calon member yang baru supaya lebih yakin lagi gitu Pak.
Oh ya, oke Pak. Makasih Kak Iwan. Jadi waktu presentasi ada Bu Anggrea gitu ya, testimoni produk sebentar gitu ya Pak ya, maksud Kak Iwan ya. Iya, semacam gitu, dan juga bisa jadikan maskot untuk di Fortune Team kita. Oh ya, memang Bu Anggrea juga maskot kok. Kan dia leader kita, samurai kita. Iya, justru itu kita pakai, Iya, benar. ya kan? Iya, Kita gunakan Bu Anggria sebagai maskot tim kita, iya, supaya nanti calon-calon member kita yang baru kan bisa lebih yakin gitu. iya benar. Benar. Hmm. Benar. Kita memang suka minta tolong Bu Anggrea kok. Kan berapa kali table talk di SMS Bu Anggrea temani kita. Jadi kita Ya. memang refer ke Bu Anggrea untuk testimoni produk. Oke, thank you Ko Edward. Iya, sama-sama, makasih Pak Riki. Ya, apalagi? Ya cukup itu aja. Oke, good. Thank you. Well. Silakan teman-teman. Hari ini kita enak kumpul, bisa tanya-tanya kesulitan di lapangan. Kebetulan kita ada Pak Mike ya, bisa bantu kita. Ya, hari Rabu saya sekali lagi Rabu kalau bisa ada yang datang, Ya, gitu ya. Ya, Utsukoshi Gold, ya ini penting. Gitu. Apa udah tutup ya? Jangan udah tutup Pak. Udah tutup Udah Pak. tutup ya. Waduh. Dibatasi Pak. Ya, nggak apa-lah. Kita siap-siap sedia aja terima produknya. Utsukoshi Gold loh teman-teman. Wow. Ini bakal seru nih. Ada 8 paten ya Pak ya, saya dengar ya. Ada 8. Wow, mantap nih Pak. Nanti dia akan booming Pak, seperti SOP Subarasi. Amin, amin. Kita juga udah siapin beberapa produk yang Hikari juga di akhir tahun. Kapan gitu Pak? ya. Oh, akhir tahun ya. Hikari juga di akhir tahun, hopefully itu udah done, udah selesai BPOM-nya. Cuman ya kita di satu periode satu periode annual rank memang nggak bisa untuk keluarin banyak-banyak produk, ya Iya. nggak boleh. Ya, BPOM-nya juga kan mesti antri dulu Pak ya. Jadi keluar yang shop Subarasi yang baru itu kapan Pak? Oh itu jauh lebih lama lagi. Oh, Subarasi yang baru lama. Kan baru keluar. Karena Oh, Subarasi yang kan mau keluar Utsu ya Pak? Utsu Ya, Utsu Gold. Ya, Utsu Gold itu mudah-mudahan bulan Juni udah beres. Udah bisa Iya. Oh, launching. Juni ini Pak? Iya. Iya. Oh, Gitu. asik. Asik. Kita dapat Utsukoshi Gold. Utsukoshi aja udah hebat sekali ya. Apalagi Utsukoshi Iya. Gold, teman-teman. Wow. Ini nanti semua yang punya masalah cancer itu bisa hubungi kita nanti ya. Kita bantu mereka semuanya. Iya. Ayo siapa teman-teman silakan. Wah, hari ini mantap nih ada 19 orang calon Bushido semua. Top. Nah, next-nya mungkin bisa segera kali ya Pak Riki Cemimin untuk bisa ketemu Niko. Saya sangat suggest gitu untuk bisa ketemu Niko Zoom ataupun sama Ko Budi Darwin juga untuk apa ya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa jangan nunggu sebulan lagi. Enggak gitu, dong, Pak. Iya, jadi kalau bisa dalam waktu dekat apa ya poin-poinnya itu sudah bisa dikonsultasikan gitu ya. Jadi misalnya tim inti dari Fortune Team bisa meeting sama Niko gitu ya. Leader-leader dari Fortune Team bisa meeting sama Niko untuk ini kita bikin materinya kayak gini. What do you think gitu, atau bisa kontak Niko untuk minta tim lain kayak apa sih gitu ya. Nah, itu kita kan open aja seperti itu. Ya, jadi bisa apa ya, bisa similar ya, bisa lihat yang ini udah berhasil gitu ya. Gitu. Ya, benar. Ya, teman-teman, nanti kita ya kumpul lagi ya. Kita bahas mengenai materi presentasi, branding nama tim kita. Ya, teman-teman ya. Saya udah
Udah sering. Ya. Udah sering. Nah, ya. Ya. Yang itu Kalau saja. susah dari yes memang apalagi lagi ini lagi Tinggal lihat, apa apalagi namanya, apalagi lagi roadshow begini emang agak sulit Niko, mungkin bisa melalui Kobudi Darwin juga teman-teman gitu, jadi supaya saya sendiri emang teknisnya untuk yang materi itu nggak handle gitu ya, tapi ada apa namanya, ada tinggal bisa lihat dari, atau misalnya kenal dengan tim yang lain gitu ya, timnya Kobudi Darwin kan ada tim All Star gitu ya. Mereka juga punya materi sendiri gitu ya. Itu saya sih sarankan bisa melalui Kobudi Darwin juga Ya gitu. Pak. Ya Pak. Udah materi presentasi sih udah disiapin sih. Saya mungkin nanti saya mau ketemu teman-teman yang lainnya, mana tahu ada yang mau kasih masukan. Nanti kita meeting lagi ya teman-teman ya, membahas materi presentasi. Pak, ini materi presentasi slide kan ini untuk offline ya? Online ya Pak ya? Online dan offline. Offline juga? Iya. Offline Gitu. Jadi berarti satu aja. Memang satu apa namanya? Memang itu benar-benar dipakai untuk tim ini aja. Jadi kalau offline juga sebaiknya pakai yang singkat gitu. Dan udah brandingnya udah lebih banyak, bahkan lebih banyak Fortune Team-nya dibanding AFC-nya seperti Oke itu. Pak. Oke Pak. Jadi ini offline juga Pak ya? Iya. Ya udah, oke. Nanti kita tinggal pakai slide proyektor kan di kantor ada dong, tinggal dimunculin Pak ya. Betul. Oke, teman-teman. Nanti kita ketemu lagi ya teman-teman ya, untuk bahas materi presentasi ya. Iya. Saya ada siapin sih, tapi mau dapat input lagi mana tahu ada perubahan supaya lebih bagus lagi ya. Oke teman-teman, silakan tanya lagi Pak Mai ini, ayo kesempatan kita bertanya. Nah, ini siapa yang mau bertanya nih? Bu Elis ya, silakan Bu Elis. Bu Elis silakan Bu. Bu Elis. Apakah kepencet Bu Elis? Oh ya, dia kepencet aja. Pak, kepencet Pak, sorry. Oh ya, oke. Nggak apa-apa Bu Elis. Ya. Silakan teman-teman. Kita beruntung loh, Pak Mike datang ke sini, co-founder loh, mau bantu-bantu kita. Untuk materi-materi kayak yang video itu juga bisa terdistribusi dengan baik kan ya, Pak Riki ya, video-video testimoni, video-video apa namanya, story-storynya yang AFC buat gitu ya. Oh ada Pak. Ada ya, distribusi dengan baik ya ke timnya. Ya, kita kan ada Google Drive. Google Drive untuk isi data-data legal dokumen, terus testimoni, video tentang AFC, itu lengkap kok Pak. Jadi teman-teman semua yang di sini yang aktif ya, saya anggap ini 19 orang ini semua aktif ya. Anda semua kan aktif, jadi Anda semua itu kan udah dikasih informasi ya bahwa di halaman depan HP Anda itu masukin linknya Google Drive testimoni produk. Dan legalitas itu sering ditanya teman-teman. Ya, kalau teman-teman ada dari sini kita ini ada yang belum punya, ya silakan hubungi upline-nya. Oke, atau hubungi saya. Nanti kita bantu. Nanti kita kirim linknya supaya Anda bisa taruh di depan HP Anda semuanya. Oke ya. Oke Pak, apalagi Pak? Pak Mike, udah sih, saya tunggu progresnya, yang penting Pak Riki. Iya, oke. Oke teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak Mai hari ini kasih kita tuh tipsnya. Dari langsung praktek di lapangan. Banyak yang ini sini. Oke. Oke ya. Oke. Nah, kita semakin lama kan semakin seperti ini Bapak Ibu. Jadi singkat, praktikal. Sesi motivasinya kita bagi-bagi juga, tapi kita perpendek semuanya, tapi apa namanya, praktikal. Jadi ada progres, semua tim ada progres. Gitu ya. Semua tim ada progres. Jadi nggak apa-apa kalau saya nggak minta, harus banyak pertanyaan, nggak apa-apa. Tapi yang penting tim Fortune ini
arahannya tuh sama semuanya. Jadi yang saya share pada hari ini itu basisnya tuh apa? Basisnya kita lihat, oh tim-tim yang berhasil tuh melakukan seperti ini ya. Kita compile, kita lihat ini berhasil dijalankan ya. Sebaiknya semua tim seperti ini. Menurut kami seperti itu. Iya benar Pak. Ya, karena saya juga waktu itu di Bangka, udah ngomong gitu ya. Kita semuanya udah berapa busidu ngomong 2 jam lebih gitu ya. Begitu kita di akhir acara ada pertanyaan AFC singkatannya apa aja, nggak ada yang bisa jawab. Ya, 3 orang datang ke depan, AFC singkatannya apa aja nggak ada yang bisa jawab. Jadi buat kita, oke, kita pelajarin di situ. Percuma ngomong panjang-panjang gitu ya, materinya berat gitu ya, apalagi untuk orang yang pertama kali datang. Ya, materinya berat, jadi lebih baik ya udah kita simplify. Gitu, efisien. Benar Pak. Gitu. Oke. Oke. Oke, semuanya deal ya. Jadi dalam waktu singkat harus ada progresnya. Kalau misalnya sudah ada sudah ada sosial medianya, saya mohon diinfokan. Jadi saya juga bisa lihat-lihat gitu ya. Oke Pak. Gitu. Kayak timnya siapa ya? Timnya All Star. Malinda, Diamond Dash juga dari namanya aneh, panjang gitu susah gitu. Akhirnya saya bantu juga supaya jadi lebih enak. Benar. Karena Pak Mike kan ini ahlinya ya di bidang itu ya, branding ya Pak ya. Kebetulan saya memang kalau branding mungkin nggak terlalu, lebih kuat Niko karena Niko emang pegangnya brand dari dulu. Tapi saya kalau memang sosial media kan di sehari-hari kami di bisnis saya memang in charge-nya di situ ya. Gitu. Iya benar. Sosial media. Ya benar. Bapak kan itu ya pegang itu salah satu majalah online ya. Iya, saya bikin Parent Talk gitu ya. Ada beberapa juga gitu ya. Gitu. Oke Pak, nanti kita hubungi Bapak. Teman-teman, Oke. ada pertanyaan silakan. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada Pak. Nggak ada. Oke. Oke deh. Semoga artinya nggak ada yang bertanya, artinya semua jelas Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita benar-benar melakukan baby step ya, saya bilang langkah kecil untuk supaya kita secara tim bisa lebih baik gitu ya. Mulai dari Zoom, offline, dan tips and trick yang lainnya gitu ya. Roadshow jangan lupa, terus pertemuan lainnya jangan lupa untuk bisa hadir. Sayang, soalnya bisa benar-benar bisa belajar dari yang lain. Oke Pak. Oke. Oke. Ditunggu progresnya teman-teman semuanya Fortune Team. Oke. Pak Riki, Cimimin. Oke, thank you Pak untuk waktunya. Oke. Ya, Selamat malam semuanya, sehat-sehat sampai ketemu lagi. Iya Pak, thank you loh. Kita sangat menghargai loh. Bapak pulang subuh ya. Subuh ya. Iya, apa-apa subuh Pak, udah sekarang masih bantu kita loh teman-teman. Enggak lah, udah biasa. Nggak apa-apa. Cuman ya, pokoknya menurut saya ini harus kita lakukan, gitu ya, supaya pertumbuhannya itu benar-benar kelihatan, gitu ya. Teman-teman, sebelum kita off, kita foto dulu sebentar ya.